Jadi dan minta saya yaitu habis minta untuk keluarga, diri pribadi, terus saya mintanya itu ya Allah balikkan saya kembali kemari gratis. Saya tuh gratisnya nggak pernah carry. Soalnya apa? Kalau sholat itu bisa kita lakukan, tapi begitu urusan haji atau umroh itu kalau nggak rezeki yang dari Allah tetapkan atau ada kata manis atau apa kita yang mampu kan nggak mungkin. Makanya mending langsung serahkan yang punya ini. Saya minta gratis. Alhamdulillah gratis temenan nih kita. Anak muda-muda nih daripada ke Korea nang Bangkok nang Gyopo gitu, Singapura nggak ada manfaat. Lu ini tuh loh, sana tuh lengkap. Maaf ya, misalnya senengannya kayak Starbucks misalnya, atau McDonald atau apa, ya sudahlah. Jangan dikira di sana tidak ada, banyak. Bahkan ada tempat kongko. Masjidil Haram pinggir-pinggirnya ada tempat kongko. Ya anak muda, tapi kongkonya kongko positif kan enak itu. Kalau no kompor buka botol nggak ono. Ya, minuman yang halal semua, mantap kok, enak. Ayo. Itu juga tempat yang nikmat walaupun sholat di belakang makom Ibrahim utuh itu sampai nangis, benar-benar sampai nangis ketika kita ada di sana tuh, benar-benar nangis merasakan akrobu abdihi minar Rabb, merasakan kedekatan antara Allah dan hambanya. Itu hak, makanya kenapa rindu pengen bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim, senang sekali bisa jumpa kembali dalam program Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria Dan saya Muhammad Septian yang malam Ahad hari ini kembali hadir bersama Anda di podcast Majelis Ikhwan Idaman. Anda menyaksikan langsung di YouTube Suara Muslim TV maupun juga Anda yang mendengarkan di Suara Muslim Radio Network di Surabaya, di Sidoarjo, di Gresik, maupun juga di berbagai daerah mulai dari Tuban, dari Lumajang dan sekitarnya gitu ya. Yang alhamdulillah ini terus membersamai agar para pemuda-pemuda itu menjadi ikhwan idaman gitu ya. Dan ini juga mungkin banyak juga para orang tua yang mengikuti program kita. Semoga dari guyonan-guyonan kita tentu banyak ilmu, mungkin juga banyak motivasi dan juga banyak hikmahnya. Insya Allah seperti itu. Nah, spesial kita hadirkan biasanya kan tokoh-tokoh gitu ya, anak muda gitu ya. Biasanya ada apa dulu yang penulis gitu ya. Kemudian juga MC yang kemarin guru, MC Mutawif juga yang masih muda. Nah, hari ini kita hadirkan juga Mutawif juga gitu ya, masih muda juga gitu ya. Ikhwan idaman tentunya. Ikhwan idaman juga gitu ya. Kalau di sana kalau pakai baju koko biasanya dipanggilnya adalah Ustadz gitu ya. Nah, sekarang adalah Mas Bangun. Oke, ada Mas Bangun Samudra. Iya. Ini saya manggilnya Mas. Iya, Mas kan. Kalau pakai gamis, pakai gawe baru Ustadz. Saya nggak kualat ya, Ustadz. Tapi jangan berhenti ya. Biasanya kan Mas Bangun Samudra gitu kan. Mas Bangun. Mas, bangun Mas. Bukan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya, kalau gini Mas. Iya, ini luar biasa. Saya tuh masih muda loh. Cuman sedang menuju tua. Tadi kan yang dihadirkan yang muda-muda, ini muda. Alhamdulillah. Menurut PBB itu 60 masih pemuda. Muda ya, belum ada 60 jauh masih. Datang ke studio naik motor sport 250 cc loh. Luar biasa. Luar biasa. Masya Allah, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Mas Bangun. Kok kepikiran? Yang gitu kan. Oke, alhamdulillah senang sekali kalau dulu banget saya juga pernah ngaji sama Ustadz Agung Cahyadi itu di rumahnya beliau. Beliau sebagai kayak hostnya gitu ya. Sebagai hostnya. Keren dulu. Jadi kita ini host ini beliau senior kita. Senior kita ya. Karena beliau juga apa ya dulu di televisi dulu saya reporter, membaca berita, wawancara TVRI. Jawa Timur. Oh kan. Senior kita ini. Luar biasa. Nanti dikoreksi kita ini. Oke, baik, hari ini Mitra Muslim ya spesial kita bersama Mas Bangun Samudra ya. Menemani malam Ahadnya Mitra Muslim, para jombloan, jomblowati yang malam Ahadnya mungkin masih di rumah saja. Iya, jomblo. Oh iya. Enggak ada tiara.
Ini makanya mau saya promosikan ini. Iya. Barangkali ada yang Langsung gitu ya. Langsung hubungi Ini nomor sudah tahun kelima duda ini. Masya Allah. Ya. Baik, Mitra Muslim, hari ini kita akan membahas spesial gitu ya Ya. bersama Ustadz Bangun, karena di bulan Maret nanti ini ada beberapa Mitra Muslim beruntung Ya. yang akan berangkat umroh bareng Ustadz Bangun Samudra, Samudra bersama betul. Dharma Wisata Wisata Indonesia. Indonesia. Baik. Nah, ini tapi masih ada kuotanya. Masih ada. Nah, itu orang-orang beruntung tadi yang sudah daftar ini kita carikan teman hari ini. Iya, Nah, silakan yang Ya. mau umroh bareng Ustadz Bangun Samudra. Kita hari ini ngobrolin tentang umroh dan juga salah satu program baru di Suara Muslim yang Adalah- dipandu Septian ya. Ya, itu adalah programnya Spiritual Journey gitu ya. Nah, atau perjalanan spiritual. Nah, apakah perjalanan spiritual itu menyeramkan, astral gitu dan lain sebagainya. Tapi mungkin di awal Ustadz, karena bicara tentang spiritual journey itu mungkin juga di awal boleh diberikan mungkin cerita Ustadz. Karena kan masih banyak saudara kita yang satu mendambakan haji, melaksanakan rukun Islam yang kelima, tapi kapan? Bahkan ada yang menunggu puluhan tahun nggak berangkat-berangkat gitu ya. Bahkan juga ini ada kebimbangan juga karena nilainya katanya akan bertambah dan lain sebagainya. Nah, awalnya dulu Ustadz perjalanan pertama kali umroh atau mungkin hajinya Ustadz Bangun Samudra seperti apa? Baik, saya masuk Islam tanggal 6 Juni ya, tahun 97. Setelah itu doa saya itu setelah ikrar. Jadi setelah ikrar mengucapkan dua kalimat syahadat kan yang pendamping itu ada para kiai-kiai waktu itu ya. Saya di Islamnya di Masjid Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian, ayo doa mulai gitu katanya. Doa kan itu. Itu Ustadz umur berapa Ustadz? 30 tahun. Ya. Kamu ya. Lebih mudah. Oh, juta kono umur tanggal. Nah, setelah itu Perjelas malah hari. Setelah itu doa saya pertama itu cuma begini, ya Allah. Jadi habis masuk Islam, saya tidak berpikir pada sholat. Kenapa? Sholat itu pasti bisa kita lakukan, karena itu adalah suatu ibadah mabah dan itu tiap hari kita lakukan kan. Ya, Sebagaimana kewajiban seorang muslim. Dia akan mendirikan sholatnya 5 waktu sehari. Ya. Nah kemudian, jadi saya nggak minta urusan sholat. Saya juga nggak minta urusan infak, zakat, sedekah. Karena jelas, anfiku mimma razaqnakum. Infakkan rezeki yang kuberikan padamu. Allah berfirman begitu. Jadi otomatis kalau kita dapat rezeki, pasti kita akan berbagi. Itu sudah hal yang biasa. Kemudian saya juga nggak berpikir soal doa untuk urusan puasa. Karena apa? Insya Allah pasti kita melakukan itu. Karena tiap tahun akan terjadi Ramadan. Belum lagi ditambah kalau kita menambah sunnah-sunnah pribadi seperti Yaumi Isnain wa Khamsi, Ayamul Bid, apa itu tambah-tambahan lagi. Nanti ada puasa Syawal, kita ambil yang ada tambahan-tambahannya. Nggak minta di situ saya. Begitu ikrar minta saya gini, ya Allah, jadikan saya ya Allah sebagai orang Islam nanti saya bisa haji gratis. Doa saya. Haji gratis. Haji gratis. Doanya ya. Luar Jadi biasa. bukan bisa ibadah haji, tapi saya bisa haji gratis. Ayo doa bareng-bareng Ya. Beda, Ustadz dulu doanya itu ketika benar-benar fitrah Anu ya, nol. suci gitu Setelah ya. ikrar Benar, itu benar. nol, langsung makbul, Masya ya, Allah. Masya Allah. Itu doa saya. Allahu Akbar. Tahun 2003. 2001 2002 ada kesempatan di namanya PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, itu memberi kesempatan kepada berbagai lembaga instansi untuk ikut serta membantu tugas PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Embarkasi Surabaya. Saat itu saya masih di TVRI sebagai pembaca news readers, kemudian sebagai interviewers, pembawa acara, dan banyak hal acara-acara yang saya sebagai hostnya di sana. Saya dipanggil sama pihak Depak, ya, kantor Depak, disuruh ikut tes supaya bisa masuk dalam panitia besar untuk penyelenggaraan ibadah haji. Tes lulus, ikutlah saya di sana. Masya Allah. Nah, tahun pertama saya anggota di situ. Tahun kedua alhamdulillah diangkat menjadi kepala seksi pemberangkatan dan pemulangan. Itu tahun kedua, tahun 2002. Tahun 2003 dipilih dengan ujian lulus berangkat menjadi ketua kloter. luar biasa. Embarkasi Surabaya tahun 2021. Waktu itu kloter saya kloter 21. Ya, Embarkasi Surabaya. Berarti pertama langsung haji tadi? Iya. Itu kan doa saya yang tanya yang ya Allah jadikan saya haji gratis dikabulkan. Itu kan janji Allah. Ya, benar. Ud'uni astajib lakum. Minta padaku, aku beri. Nah, itu firman Allah.
Saya minta dapat. Alhamdulillah, bayangin, nggak pernah haji tuh. Bisa langsung sekali-sekali jadi ketua kloter. Nah, waktu ditanya yang lucu, jamaah nanya, Ustaz ini yang keberapa? Saya bilang pertama, nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Bayangin, ketua kloter itu kan 450 jamaah yang harus saya tangani. Jadi saya sebagai ketua kloter itu menangani 450 jamaah, 10 rombongan, gitu, 45 regu. Walaupun ada karom-karom, tapi kan semua koordinasinya ke ketua kloter. Nggak pernah ke sana, belum pernah sama sekali. Jadi saya ujian cuma lulus teori. Gue nggak ngerti aku, nggak tahu tempatnya gitu kayak apa kayak apa, tahu ya. Tapi satu doa yang saya bilang, ya Allah, Engkau tetapkan aku, Engkau luluskan aku berangkat, berarti Engkau yang mencukupkan. Nah, saya minta itu janji Allah. Karena apa? Jujur aja, gak tahu rono iki. Belum pernah ke sana. Jadi ketua kloter lulus sisan. Iki aku sesuk koyo opo. Saya bilang ya Allah, ini Engkau sudah tetapkan saya sebagai ketua kloter. Saya belum pernah kemari, ya Allah mudahkan urusan saya. Saya ingat janji Allah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Pokoknya kalau kita sungguh-sungguh wa may yatawakkal fa huwa hasbuh. Kan nanti Allah yang mencukupkan. Wis itu tok. Bondo nekat itu tuh, percaya sama Allah, budal, bismillah berangkat, Allahu Akbar, loh, masih masuk 10 besar, ketua kloter berprestasi. Gak kurang tahu rono, belum pernah ke situ tambah berprestasi, ya. Terus diberangkatkan lagi. Nah, iya, bertugas nanti. Yang kedua, setelah itu, setelah saya bisa lagi kesempatan, doa saya beda lagi. Ya Allah, jadikan saya ya Allah sering kemari ya Allah, bolak-balik kemari. Gratis lagi Allahu Akbar. Ini nanti yang tanggal 1 ini ke-9 mungkin. Itu gratis mana mau tahu gitu. Jadi ternyata Masya Allah doa-doa di tempat yang Allah janjikan ya, seperti di Hajar Aswad. Walaupun kita jangan maksakan untuk mencium ya. Setidak-tidaknya melihat Hajar Aswad sampai meminta itu sudah dahsyat ya. Karena memang berat Hajar Aswad itu orang tuh berebut besar-besar Ustaz ya? Besar-besar dan kayaknya sudah ada sistem memang ada yang ngatur sana ya, ini yang membuat dolim untuk bisa masuk tidaknya. Maka pasrahkan saja pada Allah. Kalau ada kesempatan bisa masuk, insya Allah masuk. Kalau enggak usah dipaksakan. Dari jauh aja isyarah bisa. Dan isyarahnya jangan keliru ya. Isyarahnya tuh gini dulu, baru dicium. Ojo ini kiss bay. Ini kiss bay. Ini bukan kiss bay. Isyarah dulu baru dicium. Ojo ini kiss bay. Ganti arah nom-nom ini. Nah. Ini nanti Ustaz gini di Zoom. Ya itu. Ibu-ibu kelepek-kelepek. Nah, setelah itu nanti di Multazam kesempatan saya dulu waktu pertama kali ngawal itu saya kawal beneran. Nah malam harinya saya sering tawaf sunnah. Masa itu masih tidak berpakaian ihram, artinya pakaian biasa boleh. Kalau sekarang sudah nggak boleh. Kalau turun ke tempat area tawaf itu harus berihram. Ya kalau dulu itu bebas. Nah disitulah saat-saat saya itu memperbanyak titik-titik tempat doa. Jadi saya tawaf sunnah. Putaran 1, 2 ada kesempatan longgar di depan Multazam, saya di sana. Betul-betul saya pegang Multazam itu. Sebagaimana janji Allah dan Rasul katakan, doa Multazam adalah indahu ajabahum. Doa di mana tidak ditolak. Ya saya berdoa di sana. Minta apa saja. Sampai-sampai ketika saat itu pertama itu yang saya minta itu supaya papa mama saya itu bisa memeluk Islam. Alhamdulillah walaupun harus menunggu penantian yang cukup lama. Papa itu baru Islam tahun 2017, Mama 2018. Tapi kan semua dikabulkan Allah. Jadi itu di Multazamnya. Jadi Multazam itu pintu Ka'bah itu benar-benar saya bisa gelantung pegangan itu terus berdoa. Dan Rasulullah SAW mengatakan yadahi ila sama, angkat tanganmu ke langit. Kenapa kalau angkat langit? Karena apa? Innallaha sumastawa alal ars. Karena Allah itu bersemayam di ars. Jadi di atas, maka jangan bilang Allah ada di mana-mana. Nanti ada di kolong meja kita sini itu, kalau ada di mana-mana. Ya di atas. Itu saya gelantungkan gini, ini saya taruh ke atas di kaki pintu itu. Nah, udah saya doa, saya minta. Sudah terdesak-desak, geser lagi pindah. Nah, putaran kedua, ketiga, ada kesempatan saya ke Hijri Ismail masuk saya. Nah itu semua saya lakukan di tawaf sunnah, tidak di saat saya membimbing. Kalau saya pas membimbing atau mandi itu murni, ini saya selesaikan semua. Dari ikhram, tawaf, sa'i, cukur itu selesai. Nah, perkara nanti malam ada yang Ustaz, ewangi saya main-main saya ke sana atau insya Allah saya temenin. Saya tunjuk doa di sini. Itu kalau selama dengan saya.
Siapapun minta tolong saya antar. Siapapun minta bersama saya nanti, misalnya minta tawaf sunnah, jalan, bismillah, insya Allah saya antar. Ada kesempatan masuk, ada kesempatan di jalan, itu seperti itu. Di Talang Mas juga demikian. Pokoknya semua tempat itu tidak ada yang tidak saya lewati. Semua saya lewati dan berusaha masuk di dalamnya. Jadi mungkin saya lebih dari 1-2 jam. Tawaf sampai 7 itu. Karena apa? Berhenti tadi. Tapi saya hitungannya tetap saya pertahankan sehitungan, nanti kan nggak usah ngulangi lagi. Ada kesempatan di sini kosong masuk. Nah, itu saya tidak mengganggu jam tugas kewajiban ya. Artinya saat pemberangkatan umroh yang bersama travelnya ya saya selesaikan. Itu saya lakukan kalau sunnah-sunnah yang malam, yang mungkin jamaah saya sedang pada tidur malah. Itu justru saya keluar ngeludus. Wah enak loh ngeludus di Masjidil Haram. Ayo sing nom-nom enak budal ora tajak ngeludus ning kono. Wah enak ngeludus di Masjidil Haram. Nanti habis sana belakang makam Ibrahim berdoa luar biasa. Ya Mas Yo gak ikut, Mas Yo enggak sedang umrah ke Zam-Zam minum doa. Main ke tempat sa'i, nggak apa-apa walaupun tidak diniatkan umrah, ya. Itu semua tidak ada dosa baginya melakukan di antara keduanya, sebagaimana ayat Allah. Jadi artinya tempat-tempat tersebut itu sampai di bawah Talang Mas itu saya benar-benar doa di situ saya minta, ya. Kemudian iya, jadi dan minta saya yaitu habis minta untuk keluarga diri pribadi, terus saya mintanya itu ya Allah balikkan saya kembali kemari gratis. Saya tuh gratisnya nggak pernah carry. Soalnya apa? Kalau sholat itu bisa kita lakukan. Tapi begitu urusan haji atau umrah itu kalau nggak rezeki yang dari Allah tetapkan atau ada kata manis atau apa kita yang mampu kan nggak mungkin. Makanya mending langsung serahkan yang punya ini. Saya minta gratis. Alhamdulillah gratis temenan nih kita. Oke, tadi mengatakan kalau ayo yang muda-muda umroh. Terus bareng. Nah ini anak-anak muda ini kan sekarang ini sudah banyak ya anak-anak muda yang sudah sukses, punya usaha dan sebagainya. Tapi justru ketika berlibur ini malah milihnya itu ke luar negeri, ke Korea, ke Jepang, ke Eropa. Nah, padahal justru umroh ini yang luar biasa Ustaz. Iya Mas Raka. Saya pernah ngawal Mas Raka itu pas liburan. Jadi liburan sekolah waktu itu Mas Septiana Mas Raka. Pas liburan sekolah, jadi yang daftar itu memang anak-anak SMA kuliah waktu itu. SMA? Iya. Sultan jadi, nih. Iya. Saya bayar orang tuanya. Jadi dibayar orang tuanya. Memang dibuatkan program umroh bersama Ustadz Bangun waktu itu, tapi khusus untuk liburan sekolah. Nah, menarik. Itu walaupun nggak banyak sih, cuma 35 orang waktu itu. Itu, tapi anak-anak SMA sama anak kuliah. Ya udah. Jadi di sini nekono nggak nemu aku pakaian gamis nggak nemu. Saya pakai di segini iki. Bisa mana arek itu. Nanti kalau pas baru saya gamisan apa itu. Kalau misalnya kita ibadah ya sholatnya. Tapi nek hari-hari di segini iki. Awak dia jeneng. Jadi ya seperti itu. Itu pernah. Jadi monggo anak muda-muda ini daripada ke Korea nang Bangkok nang opo gitu. Singapura ndak ada manfaat. Lu ini tuh loh. Sana tuh lengkap. Maaf ya, misalnya senengannya kayak Starbucks misalnya, atau McDonald atau apa, ya sudahlah. Jangan dikira di sana tidak ada, banyak. Bahkan ada tempat kongko. Masjidil Haram pinggir-pinggirnya ada tempat kongko. Yang anak udah, tapi kongkonya kongko positif kan enak itu. Kalau kompor buka botol nggak ono. Ya, minuman yang halal semua mantap kok, enak. Ayo monggo. Yang muda-muda ini. Siapa tahu nanti orang tuanya dengar ini, nonton ini terus wah lek ngono anak kowe tak elokno itu. Nah, monggo ayo. Nah, ini kan mitra muslim kan mungkin ada yang sama sekali belum pernah gitu ya ke tanah suci gitu Ustaz. Kira-kira tempat-tempat mana saja sih Ustaz yang bikin Ustadz itu pengen balik lagi, pengen rindu balik. Spot-spot mana aja Ustadz yang buat anak-anak muda ini, wah ini pasti anak-anak muda suka dan pasti pengen balik lagi Ustadz. Area tawaf. Otomatis di sana setiap hijirnya ya. Ada apa namanya? Hajar Aswad, ada Multazam. Kemudian ada hijir Yamani, hijir Ismail, rukun Yamani sampai itu nggak ada yang nggak indah di sana. Luar biasa di sana. Doa-doa itu selama bisa menghadirkan hatinya, waduh, insya Allah dikabulkan. Tidak ada doa yang ditolak. Ya, man aksira ila tawafa itu apabila engkau sedang tawaf perbanyak doamu, indah aku ajabakum, maka Allah akan mengabulkan doa kalian. Rindu untuk kembali ke sana itu, karena
Buktinya dungo saya selama ini ya terkabul, gratis terus. Dan itu benar-benar digratiskan sama Allah. Tinggal amanah saya untuk membimbing jamaah. Nah, kemudian setelah itu nanti kita minum zam-zam. Itu juga tempat yang nikmat, walaupun sholat di belakang makom Ibrahim utuh, itu sampai nangis. Benar-benar sampai nangis. Ketika kita hadir di sana tuh benar-benar nangis. Merasakan akrobu abdihi minar Rabb, merasakan kedekatan antara Allah dan hambanya, itu hak. Makanya kenapa rindu pengen bolak-balik, makanya jalurnya gratis terus. Makanya bisa sering-sering. Bisa sering-sering gitu. Lah nanti siapa tahu kita melo dungosin ya Allah gratis, nanti bapaknya kasih gimana kan gratis mas. Nah setelah itu tempat sa'i juga luar biasa, itu juga mustajabah. Nah sebelum kami semua di Mekah, itu kan ke Madinah dulu. Apalagi paket yang ini Mas Septian. Ya, ini kan langsung Madinah, direct ini nggak pakai transit ya. Langsung ke Madinah, kita langsung bisa ke Nabawi, ada Raudhah di sana. Luar biasa loh kalau bisa sholat di Raudhah dengan tenang dan doa. Itu saya juga pengen bolak-balik itu ke sana. Dulu itu berebut sampai antri untuk nggak cuma antri Mas Septian. Itu sampai kadang sikut-sikutan. Iya, mau sampai itu terjadi mendolimi yang lain, pokoknya sudah bisa masuk. Nah kalau sekarang enggak. Sudah sekarang diatur antar travel. Jadi setiap travel diberi kesempatan sendiri. Sehingga sekarang tertib, nyaman, longgar. Kok dulu rebutan. Tapi lama atau enggak? Bisa lama. Iya, untuk sak kecamatan sih. Sing titip dong sak kecamatan sih. Sing koper kan. Berdoa untuk jodoh masih banyak jodoh kan. Biasanya jodoh. Iki ndang golekno. Iya. Itu di Raudhah Ustaz ya? Iya, di Raudhah. Kemudian dan nikmatnya bukan main tuh Mas. Benar bukan main, luar biasa. Itu sampingnya kan makam beliau Rasulullah SAW. Jadi itu kan rumah beliau. Luar biasa, enak sekali ya. Ada ketenangan yang sangat dahsyat di sana. Dan semua tempat saya coba itu di berbagai tempat. Jadi ketika ini saya mepet di setiap makam, kapan lagi nanti di tengah, kapan lagi di tempat mimbar beliau. Itu saya harus semua. Geser itu. Geser. Jangan di satu tempat dong. Iya. Terkadang kan ada karena saking penuhnya akhirnya kan. Iya. Nah, saya doang pergi bolak-balik gratis cuma. Nah, terus jangan kalau bisa di sana jangan sholat ngadep barat. Kalau pas di Masjidil Haram. Bendina nang Indonesia sing ngadep kulon. Terus sekali-sekali kita di utaranya Ka'bah, ben ngadep selatan. Iya. Kapan Ka'bah kan muter. Nah, jadi saya bilang, "Oh, ngene apa? Iki barat." Gak bosen namanya. Orang Indonesia bar, ning ngono. Enak ngadep rono. Oh iya, Ustaz. Nah, enak takoni aku tahu ngadep kulon. Saya tahu ngadep timur. Salatku ngadep ngetan itu. Salat ngadep ngetan. Saya tahu ngadep utara, tapi di dalam masih dilarang. Iya. Kemudian ada apa? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Iya. Oh iya. Itu tempat yang diyakini sebagai tempat di mana dipertemukannya kembali Nabi Adam dan Setiawa ya. Jabal Rahmah itu kalau naik aja, menyenangkan ya. Sangat tapi nggak usah coret-coret. Jangan coret-coret, jangan nulis apa-apa. Malaikat itu paling nggak seneng aja nih. Apa ya terus. Jangan doa aja nggak apa-apa. Ya doa aja lah, nggak usah aneh-aneh. Malah ada foto digandengno, dikareti. Mending kena angin keterak ya hilang. Jadi ini enggak perlu yang begitu ini. Jadi artinya banyak sekali ya mitra muslim tempat-tempat selain mustajabah itu juga menarik untuk misalkan berlibur atau bulan madu mungkin Ustaz ya. Ajibah itu di sana. Nah, Masya Allah. Menakjubkan. Nah, berpahala juga ini. Iya. Masya Allah. Apalagi juga bintangnya kan nanti bintang 4. Bintang 4 hotelnya. Hotelnya. Terus nanti berangkatnya juga bulan Maret itu mendekati Ramadan. Jadi persiapan menyiapkan mental untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Maaf loh ya, dengan harga yang segitu itu kalau saya pribadi yang selama ini ngawal murah itu. Murah saja. Murah. Karena dengan fasilitas itu. Iya, dengan fasilitas itu di mana saya sudah ngobrol dengan Dharma Wisata Indonesia, saya bilang harganya nggak berubah enggak. Saya bilang murah loh. Iya, sudah murah banget. Makanya murah. Saya sebagai seorang mutafi yang selama ini ngawal dengan hotel bintang 4 ya dan kondisi itu murah. Tapi kalau umrohnya gratis. Nggak bayar umrohnya. Cuman urusan pesawat, bayar hotel, nah itu hubungan sama Dharma Wisata. Ya jelas. Saya kalau ngomongkan di kajian, mau bareng saya silakan. Suami istri gratis, serius gratis, hak.
daftar ke Suara Muslim, saya bilang. Oh iya. Terus masa udah ada biaya? Ya ada kalau cuma bayar hotel, makan juga. Soalnya nanti hubungannya ikut jenenge bayar kan. Oke, yang ingin segera daftar karena kuotanya juga terbatas dan mungkin tinggal karena tidak sampai Maret harus memang sudah Februari sudah close ya. ya. Februari Ya, karena sudah kan harus close. ngurus visa. Ngurus visa, nggih. Kemudian nanti juga ada Manasiknya. manasik dan lain sebagainya gitu ya. Artinya segera saja nanti bisa baik itu WA ke Suara Muslim maupun juga lihat di sosial medianya Suara Muslim. Berharap anak-anak muda nanti bisa ikut Gabung. umroh, ikut gabung, termasuk juga kalau bisa sekeluarga pun juga sangat bagus sekali. Karena kalau mungkin Mitra Muslim mendengar tadi pagi gitu ya, banyak juga testimoni yang bulan apa sebelumnya Desember, berangkat akhir bulan tahun. Desember akhir tahun itu Suara Muslim juga berangkat Ustadz Mitra Muslim itu Masya Allah testimoninya banyak sekali. Ada yang bukan hanya Surabaya, ada yang dari Nganjuk keluarganya ikut semua dan lain sebagainya. Banyak testimoni-testimoni yang kerinduannya terobati, kemudian juga ingin balik lagi, kemudian juga pelayanan Dharma Wisata yang Masya Allah menyenangkan, membahagiakan dan lain sebagainya. Harapannya nanti bisa umroh di tanggal 1 Maret bersama dengan Ustadz Bangun Samudra. Dan kalau tadi Madinah ada Raudhah, kemudian apa Ustadz, Jabal Rahmah. Apalagi Ustadz yang mungkin membuat orang itu pasti kalau ke sana itu rindu, ingin lagi. Ya, nanti kan kita perjalanan itu melalui beberapa tempat wisata. Ya. Ada nanti kita dibawa ke Jabal Uhud, kita nanti dibawa ke Gua Hira mungkin ya. Nah, tergantung nanti travelnya bagaimana, tergantung tim leadernya. Tapi nanti kita akan dilewatkan. Minimal itu kita ditunjukkan teman-temannya itu, walaupun kadang tidak harus berhenti karena waktu. Ya. Artinya ditunjukkan ini. Ya, ini tempatnya, ini sini. Dan biasanya TL itu senantiasa untuk menceritakan sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab hadis dan sirah. Ini di sini kejadian seperti ini. Kalau saya memang terus terang kalau pas menjadi mutafsir saya nggak pernah mau cerita bab perjalanan itu karena ada TL kan. Jadi itu tugas TL. Walaupun saya tahu ini ketika di Bukit Hunian terjadi ini itu saya tahu dalam kitab-kitab sirah. Tapi saya nggak mau ceritakan. Saya beri kesempatan untuk TL-nya bercerita sehingga semacam ada job description gitu. Jadi saya biar urusan yang ibadahnya, dia biar urusan wisatanya. Nah, kalau tapi tidak menurut kemudian di jamatanya, Ustaz ini dulu. Oh iya, ini gini ceritanya gitu. Tetap saya. Oke. Ustadz mungkin di rumah juga ada banyak mitra muslim yang mungkin sudah kerinduannya sudah begitu besar, tapi terkadang juga ada banyak pertimbangan gitu saja. Mau melaksanakan ibadah umroh itu, wah nanti pekerjaan gimana satu, kalau usaha mungkin, aduh usahanya nanti kalau tak tinggal gimana, keluarganya di mana, akhirnya itu belum benar-benar mantep hatinya. Ada pesan dari Ustadz? Ada. Kalau kita lihat surat Muhammad, surat 47, dia yang ke-7. Kan Allah mengatakan gini, ya ayyuhalladzina amanu intan surayan sukum yusabit agamakum. Wahai yang beriman, apabila engkau mendahulukan urusan agamaku, menolak urusan agama Allah, urusanmu, aku yang ngatur gitu. Kenapa kita bingung dengan pekerjaan kita? Kalau ini ternyata untuk Allah, karena ini lillah. Maka nanti urusan kerjaan kita Allah yang mencukupinya, Allah yang mengatur. Dan ini sering saya tanamkan sehingga ketika mereka berangkat saya benar-benar lepaskan semua urusan pekerjaan, lepaskan semua urusan kantor, nikmati ini, nikmat. Begitu pulang, ya ini testimoni pribadi terus. Makasih ya Ustaz, alhamdulillah bener Ustaz. Kerjaan, loh, beres, saya tinggal tuh beres. Padahal enggak ada saya. Biasanya kalau ada saya tuh biasa enggak. Makanya janji Allah, fahuwasbu. Aku yang ngatur, aku yang mencukupkan. Nggak usah bingung, nggak usah takut. Jadi kalau kita dahulukan punya Allah urusin punya kita. Oke. Nah. Ini juga ke tanah suci itu juga panggilan saja dari Allah. Banyak orang yang mungkin dengan angka 29 juta sekian gitu ya kalau bersama 29,5 ya bersama Dharma Wisata dan juga Ustadz Bangun Samudra ini, mungkin banyak orang-orang di luar sana rekeningnya ada lah dana segitu, tapi mereka pasti masih mikir-mikir, ini kan uang segini mungkin bisa buat beli ini nih, beli itu dan sebagainya. Nah ini kalau bukan panggilan itu emang susah. Bahkan ada juga orang yang uangnya itu masih belum segitu, tapi saking pengennya akhirnya bisa berangkat, Ustaz. Itu kan Allah yang janjikan deh. Kalau ketika kita totalitas, kan Allah yang janjikan, wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Kalau kamu sungguh-sungguh tak bukakan jalan keluar. Nanti tiba-tiba ada apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari arah yang nggak disangka. Itu kadang ada di waktu-waktu yang mungkin secara nalar
Nggak mungkin. Ada loh orang kemarin tuh berangkat yang terakhir dengan saya Oktober itu kurang 3 hari loh. Sudah mau closing tuh. Tiba-tiba dia langsung maksa. Saya berangkat. Waduh, bismillah ya, bisa disusulkan bisa. Nah, itu kalau sudah kehendak Allah, itu karena kertek dia. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, lillah katanya. Ya, karena Allah. Nah, insya Allah semua dimudahkan. Ya. Jangan takut, tabungan itu bukan tambah kurang. Logika kita keluarkan kan, kita keluarkan untuk jalan Allah. Tapi janji Allah apa? Dalam surat Al-Hadid surat 57, innal musaddiqina wa musaddiqati aqrudul qardon hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Maka siapa yang mengeluarkan itu dengan yang baik untuk Allah, ya, maka Allah akan ditukar kok. Di dunia ini ditukar. Jadi infak sedekah kita itu ditukar semua. Urusan keuangan haji kita, umroh itu ditukar sama Allah. Ditukar di dunia plus masih ajrun karim. Para mufassir sepakat ajrun karim itu surga. Artinya balasan itu 2, di dunia plus di surga. Kenapa? Kalau orang ragu-ragu. Iya. Jadi enak. Ustaz bangun ngomong tok dek gratis. Makanya minta Allah gratis atau paling nggak minta dimudahkan. Ya Allah tambah rezeki saya mau berangkat. Nah, insya Allah dikasih kok. Pasti. Benar. Karena juga jalur gratis DKI. Ya. Benar. Karena juga ada pengalaman beberapa temen itu yang kemudian umroh, kemudian benar-benar meminta doanya untuk lancarnya rezeki, berkahnya rezeki, pulang, tambah ekspansinya luar biasa. Betul, itu janji Allah hak. Janji Allah hak. Maka mudah-mudahan juga nanti Mas Raga, Mas Septian semua. Amin. One by one nanti berangkat bersama-sama di etapa-etapa berikutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena umroh ini adalah sebuah panggilan, kemudian perjalanan yang suci dan sebagainya gitu ya. Itu juga perlu yang namanya persiapan gitu Ustaz ya. Selain persiapan finansial tadi gitu ya, untuk bayar dan kemudian untuk uang sangu, kira-kira mental atau uang sangu itu nggak perlu penting Mas. Oh nggak penting. Nggak penting uang sangu tuh. Bisa pinjam Ustadz bangun. Ustadz saya nggak punya sangu pinjam. Aku tambah nggak bilang. Jadi gini, artinya untuk apa sih? Kita niat sama itu ibadah loh. Tapi artinya uang saku tuh mungkin kita mau membeli sesuatu yang mungkin nggak ada di sini. Nah itu oke lah, itu masih masuk. Tapi jangan memasukkan harus bawa sangu. Oh ya, satu lagi yang sering orang takut tuh gini. Saya tuh bisa Ustadz berangkat, tapi saya mikir syukurannya. Iya. Soalnya pulang umroh nanti banyak orang datang, saya mikir, gak usah pamit. Rasul enggak pamit kok. Saya besok berangkat umroh enggak umroh enggak usah pamit. Haji, saya dulu yang pertama itu enggak ada pamit loh, tanpa pamit saya. Jadi saya tahun 2003 benar-benar enggak pamit, enggak ada yang saya pamiti. Waktu saya jadi ketua kloter. Enggak ngasih jajan loh. Enggak ngasih apa-apa. Tapi qadarullah. Terjadi tragedi Mina kan waktu saya di sana, yang satu terowongan itu, itu saya di sana, saya di sana. Begitu ada berita seperti itu, maka teman-teman di stasiun TVRI Surabaya sama yang Jakarta langsung telepon ke HP pribadi, bangun, tolong segera cari data yang valid, kejar ke Kementerian Haji. Kebetulan saya waktu itu bawa keplek lengkap dan seragam televisi pun saya bawa. Nggak tahu kenapa waktu itu saya memang sengaja bawa. Ternyata ada tragedi itu. Jadi akhirnya saya bawa itu semua. Saya berangkat ke Kementerian Haji pakai pers saya. Masuklah saya di sana buat data. Malamnya on air 2 kali saya. Yang pertama di Berita Jawa Timur yang jam 9 di Dunia Dalam Berita waktu itu melaporkan apa yang terjadi di tragedi Mina. Dari data itu. Iya, jadi akhirnya tahu semua lah. Tadi saya nggak pamit, begitu penyiarnya di studio bilang kita hubungi reporter Bang Samudra yang saat ini berada di konangan. Oh, itu Buddha. Yang tadinya nggak tahu. Jadi saya nggak usah pamit. Tuku oleh-oleh. Akhirnya ya tuku oleh-oleh. Tuku jajan akeh akhirnya. Oke, jadi kalau hal-hal seperti itu secukupnya saja Ustaz ya? Iya, secukupnya saja. Wong makan kita lo terjamin. Ya. Di hotel tuh kita makan 3 kali sehari loh. Itu sampai nih ping 4 ping 5 ndak apa-apa kan sing larang kok ya. Sing petengi lampu nih. Jadi makan apa aja disiapkan dan makanannya itu bukan makanan sembarang, makanannya lengkap gitu. Memenuhi kriteria 4 sehat 5 sempurna. Itu betul ya. Wis makan aja. Mau nikmati.
Itu makan sudah, minum tinggal ngambil. Minum, apa yang dibingungkan? Gak usah bahas sangu. Saya gak tahu sangu. Iya disangoni. Untuk Ya. mentalnya atau Tadi persiapan persiapannya, spiritualnya. Kalau misalnya satu tok, berangkatlah karena Allah. Nah, jadi kalau kita atimul haja wal umrata lillah dari Al-Baqarah 190. Kalau kita niatnya tuh karena Allah, toh, semuanya tuh bener-bener nanti Allah yang menyukupkan, Allah yang memberikan nikmat seperti itu. Dan yang penting itu adalah senantiasa bisobri indal bala, sukri indal raha, warido bimuril qada. Ini sikap seorang muslim sejati. Sobri indal bala, sabar nanti dalam proses ini semua, dinamika umroh ini, bisobri, sabar. Nanti kalau sudah sukri indal raha, bersyukur. Setelah itu ridho, apapun ketetapan yang memberikan kita ridho. Insya Allah itu umratan makbulah wa amalan mutaqabbalah. Amin. Itu pasti. Insya Allah. Oke, karena banyak juga orang yang ya sudah ada rezeki, sudah tercukupi semua, tinggal berangkat, tapi nggak budal-budal. ya itu mikir saya belum pantas nih ke sana. Oh, jangan berpikir itu. Ada yang bilang, pantas tidak manusia kan bukan dari ukuran kita. Kan Allah. Iya. Yang penting niat. Innamal a'malu biniat walikul amri manawa. Wa kanat hijrah ilallahi wa rasuli, fa kanat hijrah ilallahi wa rasuli. Itu sabda Rasul. Niat karena Allah dan Rasulnya diberikan sesuai apa yang dia niatkan. Kenapa? Bingung-bingung. Ayo dang budal, Bro. Kan. Ayo tak tunggu ya, mudah-mudahan minta sama mama. Mama, aku melok sama Ustaz Bangun. Wis to. Iki lho sik nom-noman. Papa mama ikut juga ya. Sekeluarga. Oke. Itu Tapi jangan bayangkan saya di sana itu kami enggak. Saya segini iki. Loh ya saya itu nggak umroh ya biasa. Kacamatanya Ustaz. Oh, malah kocok. Kono gak ngene terus. Soalnya panas. Ngene lah dek kono. Ngene tok iki panas. random ya. Untuk yang berminat langsung hubungi. Wah, biro jodoh ya. Baik, karena waktunya sangat terbatas, kita sebenarnya masih pengen ngobrol panjang ini dengan Ustaz. Waduh. Tapi setiap hari Senin nanti ketemu ya di Spiritual Journey ya. Oke, jadi karena waktunya terbatas, alhamdulillah Ustaz Bangun bisa mampir di podcast MID malam hari ini. Sebagai penutup nih Ustaz, terakhir untuk semua yang mendengarkan siaran kita, baik itu anak muda, para orang tua dan lain sebagainya yang semuanya mendengarkan pesannya dari Ustadz Bangun Samudra. Dan diajak Ustadz untuk umroh bareng Ustadz. Gini aja, tak tunggu apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Amin. Itu doa saya untuk semuanya. Mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mitra Muslim jangan sampai kehabisan ya. Bener. Untuk kuota pendaftarannya umroh 9 hari ya. 9 hari langsung Surabaya langsung jeda ya. Madinah. Surabaya Madinah langsung. Okay. Kemudian hotelnya tadi bintang 4. Kemudian juga mutawifnya Ustadz Bangun Samudra dan semuanya insya Allah fasilitasnya terjamin gitu ya, karena juga sudah pengalaman sebelumnya, termasuk juga banyak testimoni dari mitra muslim yang bulan Desember itu sudah berangkat lebih dulu. Mitra muslim jangan ketinggalan, semoga Allah mudahkan. Amin. Anda mitra muslim salah satu yang nantinya bisa berangkat umroh di 1 Maret bersama dengan mitra muslim yang lainnya. Dan terima kasih Ustadz. Terima kasih. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, Amin. Semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Amin. Jangan lupa undang kita. Kita MC juga siap. Siap. Ya, terima kasih juga untuk mitra muslim, para jomblo-jomblowati yang sudah menyaksikan YouTube kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube Suara Muslim TV yang belum subscribe. Jangan lupa follow Instagram saya Raga Satria dan saya Septian Muhammad. Saya Bangun Samudra. Nah, dan juga jangan lupa di like, subscribe dan juga di share baik itu ke saudara sahabat maupun juga dibuat satu juga boleh di Suara Muslim TV gitu ya. Terima kasih Anda telah mendengar podcast Majelis Ikhwan Idaman MID. Sampai jumpa pekan mendatang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.